Kita ulang kembali sejumlah berita pilihan dari Bali. Libur Natal dan Tahun Baru. Tingkat hunian hotel di Badung turun drastis. Arus wisatawan di Pelabuhan Gilimanuk Jemberana menurun. Sebagian masyarakat Bali saat ini tengah demam hobi tanaman hias Platycerium atau paku tanduk rusa. Kabupaten Karangasem patut berbangga. Kunjungan wisatawan ke kabupaten ini sepanjang tahun 2025 menunjukkan tren positif. Sejumlah objek wisata baik dikelola desa maupun desa adat padat dengan wisatawan. Hingga Oktober 2025 jumlah wisatawan ke Karangasem mencapai 1 juta lebih wisatawan. Menurut catatan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Karangasem, dari jumlah tersebut 800.000 lebih adalah wisatawan mancanegara dan sisanya wisatawan domestik. Jumlah ini masih berpotensi naik hingga tutup tahun. Catatan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata juga menyebutkan puncak kunjungan atau high season terjadi pada bulan Juli 2025 dengan jumlah wisatawan sekitar 155.000 orang. Sementara untuk destinasi favorit adalah Tirta Gangga, disusul Pura Besakih dan Lempuyang. Data sampai dengan bulan Oktober ini jumlah kunjungannya hampir mencapai 1,1 juta lebih. Jadi dibandingkan dengan kunjungan tahun 2024, jadi kalau sampai Desember itu sekitar 1,3 juta kurang. Nah, untuk tahun ini 1,1 lebih. Ya dari data sampai dengan bulan Oktober, nanti November, Desember nanti datanya akan masuk ke kami. Ya, mudah-mudahan lebih dari tahun 2024. Yang paling favorit di mana, Pak? Untuk favorit di Kabupaten Karangasem itu masih di DTW Tirta Gangga. Yang kedua ada di Besakih, yang ketiga di Lempuyang. Dengan peningkatan jumlah wisatawan, pemerintah Kabupaten Karangasem akan memperkuat strategi promosi dan komunikasi dengan pengelola daerah tujuan wisata, khususnya untuk meningkatkan destinasi wisata yang belum optimal. Tim Liputan melaporkan dari Karangasem. Momen libur Natal dan Tahun Baru menjadi berkah bagi jasa penyewaan sepeda di kawasan Pantai Sanur, Denpasar. Jasa penyewaan sepeda ini laris manis diserbu pengunjung yang ingin menikmati keindahan Pantai Sanur sambil bersepeda. Pantai Sanur merupakan salah satu objek wisata di Bali yang selalu ramai menjelang Natal dan Tahun Baru. Kesempatan ini dimanfaatkan jasa penyewaan sepeda kayu. Pendapatan mereka naik hingga 2 kali lipat dibanding hari biasanya. Setiap hari, para penjual jasa ini harus menyediakan belasan sepeda kepada wisatawan. Penyewaan sepedanya ya lumayan lancar lah karena hari libur, jadi banyak yang berdatang ke pantai dan untuk beraktivitas naik sepeda sambil olahraga. Bervariasi ya, tapi yang dominan kan emang lokalan domestik kan, tapi ada juga nah biasa tuh paling ya dapat 5-6, kalau hari libur nih bisa dapat 15 sampai 10-an. Karena Sanur itu jalannya udah rapih kan, jadi kalau sepedaan aja tuh nggak nyaman gitu loh. Gitu aja. Ini dalam rangka mengisi liburan. Tuh. Yang menarik apa nih dari wisata sepeda nih, Kak? Pertama sepedanya, kedua alamnya sih gitu. Jadi apalagi kalau lagi nggak ada panas banget kan ya, jadi enak aja sepedaan, ada angin dari pantai gitu ya sih. 2 jam sih, 2 jaman itu murah 20.000.
Karena sehat, terus enak juga buat kesini, jadi bisa kemana-mana enak. Masnya dari mana? Kita dari Bogor. Dari Bogor. Udah berapa lama liburan di Bali? Baru 2 hari, rencana mau 8 hari. Wisata sepeda di Pantai Sanur ini tergolong murah. Harga sewa 1 unit sepeda dibanderol Rp10.000 selama 1 jam. Bersepeda di kawasan Pantai Sanur pun memberi sensasi menyenangkan sekaligus menyehatkan. Tim Liputan melaporkan dari Denpasar. Desa wisata bila dikembangkan dengan baik bisa menjadi sumber penghasilan ekonomi bagi masyarakat. Namun untuk mewujudkan desa wisata tidak mudah dan perlu keseriusan serta melibatkan banyak pihak. Di Bangli saat ini ada 31 desa wisata, namun hanya 7 desa yang bertahan dan bisa berkembang hingga saat ini. Untuk itu, Forum Komunikasi Desa Wisata atau Forkomdewi dan tim Bali Triloka akan berjuang membangkitkan desa wisata, salah satunya dengan digital marketing. Sehingga tujuan desa wisata untuk memperkuat perekonomian masyarakat bisa terwujud. Menurut Ketua Forkomdewi Bali, Imade Mendra Astawa, pembangunan desa wisata bisa membangkitkan ekonomi desa dan bisa mengurangi angka kemiskinan. Memberikan yang terbaik melalui sistem AI, Artificial Intelligence, yang mana sistem itu akan kita kembangkan di semua atau di seluruh destinasi yang ada di desa wisata yang ada di Bangli. Dengan terbentuknya Forkomdewi di Bangli, desa-desa yang ada di Bangli ini bisa mengangkat salah satunya pariwisata sebagai penggerak lokomotif daripada pembangunan. Salah satu desa wisata yang sudah berkembang maju adalah Desa Adat Penglipuran. Desa ini sudah terkenal hingga ke mancanegara dan menjadi sumber penghasilan bagi masyarakat setempat. Tim Liputan melaporkan dari Bangli.